Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan Republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada di dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Prabowo menduga dengan kuat bahwa koalisi yang diperbesar ini justru akan dipakai untuk menyamarkan transaksi-transaksi kan. Kalau misalnya Pak Jokowi dari awal mau supaya Prabowo jadi presiden, ya udah bikin aja koalisi kecil yang memang efisien. Kalau makin besar itu makin mudah berantakan, apalagi kalau PDIP akhirnya atas alasan pragmatis menganggap oke, kami tarik usulan kami untuk jadi calon presiden, tapi kami harus ada dalam koalisi itu tuh. Tentu Pak Jokowi senang karena satu waktu PDIP ini juga bisa dibunyikan kembali tuh. Tiba-tiba misalnya di ujung Ibu Mega berubah pikiran karena udah diasuh dari awal untuk seolah-olah melihat proses ini sebagai proses yang normal, lalu Pak Ganjar dicalonkan kembali, ya itu berantakan lagi. Karena masih akan bereaksi partai-partai yang udah sepakat untuk atau udah ada perjanjian di bawah tangan tacit agreement bahwa kalau Prabowo jadi maka wakil presiden dari Golkar, menteri koordinator dari sini-sini, kan itu udah jadi semacam mimpi indah di bulan Ramadan bagi mereka kan. Begitu ya, dan kita mesti bayangkan itu tuh. Sebaliknya kalau Anies misalnya dijegal habis-habisan, orang berhitung mampu nggak Anies memanfaatkan upaya penjegalan itu untuk dia regain yang disebut people power. Nah, kembarannya partai itu ya, yang menghabiskan waktunya itu untuk mencerca, menjelek-jelekan Anies Baswedan. Itu sebenarnya ini orang itu sendiri yang membuat Anies seperti ini. Itu berlanjut, berlanjut, sehingga mungkin Anies ada salahnya mungkin. Tapi kan nggak mungkin seluruh masa jabatannya salah. Gitu. Iya. Dan itu membuat orang-orang yang tidak kenal Anies menjadi lebih tahu tentang Anies. Jadi ini yang saya mau asal. Iya. Kemudian berlanjut sampai hari ini. Iya. Sampai hari ini. Jadi apa namanya, orang-orang yang tidak suka dengan Anies ini membuat Anies menjadi besar. Iya. Kalau menurut saya. Iya. Termasuk Pak Jokowi sendiri. Iya. Kami dari tim advokasi Anies Baswedan for President dengan berjumlah anggota kurang lebih 1.000 orang siap melakukan pembelaan terhadap Anies Baswedan. Kami tim advokasi ini sebentar lagi akan beraudiens kepada beliau di rumah beliau dan akan mendeklarasikannya nanti setelah habis lebaran di Gedung Juang 45. Kami dengan berjumlah 1.000 advokat ini siap melakukan pembelaan terhadap Baswedan. Kami tahu dalam perjalanannya politik ini tidak gampang seperti apa, karena politik ini adalah tidak bisa dikatakan bersih, pasti ada curang-curang. Jadi tim advokasi ini nanti melakukan pembelaan terhadap beliau untuk baik itu di TPS nanti ketika pemilu nanti, baik itu juga ketika ada di Mahkamah Konstitusi, baik litigasi maupun non litigasi. Kenapa? Karena tim advokasi ini, sebanyak orang ini akan bergerak seluruh Indonesia untuk mengawal pemilu ini supaya jujur dan adil. Artinya hukum itu harus tegakkan. Artinya pemilu itu harus jurdil. Sebagaimana dimanakan oleh undang-undang pemilu bahwa pemilu itu harus jurdil. Tidak ada lagi
kecurangan-kecurangan yang terjadi seperti pemilu tahun-tahun lalu. Kita ingin pemilu tahun ini adalah bersih dari kecurangan-kecurangan. All Jokowi Men hanya akan lanjutkan kebobrokan pemerintah sekarang. Pengamat minta masyarakat pertimbangkan Anies Baswedan. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pendiri kelompok kajian dan diskusi opini publik Indonesia, Kedai Kopi Hendri Satrio mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan adalah alternatif agar masyarakat Indonesia bisa keluar dari kebobrokan. Sebuah sistem atau cara berpolitik yang baru yang ditujukan oleh Anies Baswedan dan partai-partai politik mengusung. Catatan saya ada dua. Yang pertama adalah menyerahkan sepenuhnya wakil presiden ke Anies Baswedan, kata dia. Kemudian yang kedua, ada sebuah piagam yang memang memastikan bahwa mereka akan mengusung Anies Baswedan sehingga saat ini sebetulnya posisi Mas Anies itu tinggal menunggu pendaftaran KPU saja, tambahnya. Nah, dengan kelebihan dan keunggulan seperti itu wajar kemudian banyak pihak yang berhitung apakah Anies Baswedan ini memang peringkat ketiga atau sesungguhnya sudah ada di hati rakyat, gitu kan? Tanyanya. Menurut Hendri, jika dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar, Anies memiliki kedekatan yang sama juga dengan Presiden Jokowi. Sayangnya persepsinya beda, karena baik Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini diartikan sering dicatat sebagai the Jokowi's man. Walaupun Pak Jokowi dan Mas Anies itu sangat dekat, katanya. Beberapa kali dan bahkan juga sempat beberapa kali ketemu Mas Anies, tapi persepsinya adalah ini adalah orangnya Jokowi nih, Prabowo dan Ganjar. Jadi if you like to continue, gitu ya jelasnya. Jadi kalau mau meneruskan apa yang ada hari ini ya pilih Prabowo atau Ganjar. Tapi kalau kemudian mau merubah atau masuk ke perubahan yang lebih baik, misalnya, ungkapnya, ada demokrasi yang lebih baik, kemudian sistem pekerjaan yang lebih baik, kemudian lapangan kerja yang lebih banyak atau ekonomi yang lebih baik, ya pilihnya Anies Baswedan. Tutupnya, bakal calon presiden Anies Baswedan adalah alternatif agar masyarakat Indonesia bisa keluar dari kebobrokan. Sebuah sistem atau cara berpolitik yang baru yang ditujukan oleh Anies Baswedan dan partai-partai politik mengusung. Catatan saya ada dua. Yang pertama adalah menyerahkan sepenuhnya wakil presiden ke Anies Baswedan, kata dia. Kemudian yang kedua, ada sebuah piagam yang memang memastikan bahwa mereka akan mengusung Anies Baswedan sehingga saat ini sebetulnya posisi Mas Anies itu tinggal menunggu pendaftaran KPU saja, tambahnya. Nah, dengan kelebihan dan keunggulan seperti itu wajar kemudian banyak pihak yang berhitung apakah Anies Baswedan ini memang peringkat ketiga atau sesungguhnya sudah ada di hati rakyat, gitu kan? Tanyanya.